Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Nadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi yang akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia MPD. Distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi probabilitas atau peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruangan sampel kontinu adalah bilangan ruangan sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga. Banyak syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi f buka kurung x tutup kurung adalah fungsi padat. Peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila 1f buka kurung x tutup kurung lebih besar daripada 0 untuk semua x. Contohnya tabel sebagai berikut. Ada penentuan dan cara menghitung nilai Z. Cara menghitung nilai Z dan mencari luas 0 sampai Z dapat dicari dari tabel nilai kritik C kuadrat dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Kita lihat di tabel monitor, ada tabel dan cara menghitung penentuan dan penghitungan nilai Z, mencari Z, batas kelas, mean, standar deviasi. Probabilitas antara dua titik menggunakan distribusi standar normal adalah distribusi Gauss. Dalam ilmu matematika, fungsi Gauss adalah fungsi yang berbentuk sebagai berikut. Untuk grafiknya seperti itu. A, B, dan C adalah konstanta real. Fungsi ini dinamai dari matematikawan Jerman Karl Franz Gauss. Fungsi Gauss seringkali digunakan untuk mewakili fungsi kepekatan probabilitas variabel acak yang didistribusi sebagai normal dengan nilai harapan U sama dengan B, dan variasi 0 akar 2 sama dengan C akar 2. Dalam kasus ini bentuk fungsi Gauss adalah, contohnya kita lihat di tabel, ada G buka kurung X tutup kurung sama dengan 1 per 0 dibagi 2 dikurangi setengah sama dengan X kurangi U per 0 tutup kurung akar 2. Grafik fungsi Gauss adalah kurva yang berbentuk lonceng dan simetris. Parameter A adalah tinggi puncak kurva, B adalah posisi di tengah puncak, dan C deviasi standar. Mengandalkan lebar lonceng, fungsi Gauss sering digunakan dalam ilmu statistika untuk mendeskripsikan distribusi normal dalam pemrosesan sinyal untuk mendefinisikan filter Gauss. Dalam memproses gambar yang menggunakan fungsi Gauss dua dimensi untuk membantu kekaburan Gauss, dan dalam ilmu matematika untuk menyelesaikan persamaan panas dan persamaan fungsi, dan untuk mendefinisikan
transformasi Weierstrass. Probabilitas di atas atau di bawah nilai tertentu menggunakan distribusi standar normal ialah sama dengan distribusi lonceng. Distribusi lonceng, kurva lonceng adalah jenis distribusi umum untuk variabel, juga dikenal sebagai distribusi normal. Istilah kurva lonceng berasal dari fakta bahwa grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi normal terdiri dari kurva berbentuk lonceng yang simetris. Titik tertinggi pada kurva atau puncak lonceng mewakili peristiwa yang paling mungkin terjadi dalam rangkaian data, sementara semua kemungkinan kemunculan lainnya didistribusikan secara simetris di sekitar mean, menciptakan kurva miring ke bawah di setiap sisi puncak. Lebar kurva lonceng dijelaskan oleh deviasi standarnya. Istilah kurva lonceng digunakan untuk menggambarkan penggambaran grafis dari distribusi probabilitas normal yang standar. Deviasinya yang mendasarinya dari mean menciptakan bentuk lonceng melengkung. Deviasi standar adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabilitas penyebaran data dalam satu set nilai tertentu di sekitar mean. Mean pada gilirannya mengacu pada rata-rata semua titik data dalam kumpulan atau urutan data dan akan ditemukan di titik tertinggi pada kurva lonceng. Analis keuangan dan investor sering menggunakan distribusi probabilitas normal saat menganalisis pengambilan sekuritas atau sensitivitas pasar secara keseluruhan di bidang keuangan. Deviasi standar yang menggambarkan pengambilan sekuritas dikenal sebagai volatilitas. Misalnya saham yang menampilkan bell curve biasanya adalah saham blue chip, dan saham yang memiliki volatilitas lebih rendah dan pola perilaku yang lebih dapat diprediksi. Investor menggunakan distribusi probabilitas normal dari pengambilan masa lalu saham untuk membuat asumsi mengenai pengembalian masa depan yang diharapkan. Lebar kurva lonceng ditentukan oleh deviasi standarnya yang dihitung sebagai tingkat variasi data dalam sampel di sekitar mean. Menggunakan aturan empiris, misalnya jika 100 nilai tes dikumpulkan dan digunakan dalam distribusi probabilitas normal, 68% dari nilai tes tersebut harus berada dalam satu standar deviasi di atas atau di bawah rata-rata. Memindahkan dua deviasi standar dari mean harus mencakup 95% dari 100 nilai tes yang dikumpulkan. Memindahkan 3 standar deviasi dari mean harus mewakili 99,7% dari skor. Meskipun bell curve adalah konsep statistik yang sangat berguna, penerapan di bidang keuangan dapat dibatasi karena fenomena keuangan seperti pengambilan pasar saham yang diharapkan tidak jatuh dengan rapih dalam distribusi normal. Oleh karena itu, terlalu mengandalkan bell curve saat membuat prediksi tentang peristiwa ini dapat menyebabkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Meskipun sebagai besar analis sangat menyadari batas ini, namun relatif sulit untuk mengatasi kekurangan ini karena sering tidak jelas distribusi statistik mana yang akan digunakan sebagai alternatif.
Menggunakan pendekatan distribusi normal untuk distribusi binominal. Distribusi normal memberikan hampiran yang amat baik terhadap distribusi nomial bila n besar dan p dekat ke 0 atau 1. Bahkan bila n kecil tapi p cukup dekat ke setengah, hampiran normal untuk distribusi binomial masih cukup baik. Berikut ini diberikan satu teorema yang memungkinkan penggunaan luas di bawah kurva normal untuk menghampiri peluang binomial bila n cukup besar. Ternyata distribusi normal dengan U sama dengan NP dan O pangkat 2 dan NP buka kurung 1 min P tutup kurung memberikan hampiran yang amat baik terhadap distribusi binomal bila n besar dan p dekat ke 0 atau 1, bahkan bila n kecil tapi p cukup dekat setengah, hampir normal untuk distribusi binomal masih cukup. Untuk melihat hampiran normal terhadap distribusi binomial, mula-mula dilukiskan histogram B buka kurung X titik koma 15,0.4 tutup kurung dan kemudian meletakkan kurva normal dengan rataan dan variasi yang sama dengan peubah binomial X sehingga keduanya saling tumpang tindih. Untuk itu lukiskanlah kurva normal dengan U sama dengan NP sama dengan buka kurung 15 tutup kurung buka kurung 0.4 tutup kurung sama dengan 6 n 0 pangkat 2 sama dengan NPQ sama dengan buka kurung 15 tutup kurung buka kurung 0.4 buka kurung tutup kurung buka kurung 0.6 tutup kurung sama dengan 3.6. Histogram B buka kurung X titik koma 16,0.4 tutup kurung dan kurva normal padanannya yang seluruhnya telah tertentu oleh rataan dan variasinya. Contoh gambar 1 seperti itu. Peluang dari perubahan acak binomial X mendapatkan suatu nilai X tertentu sama dengan nilai luas persegi panjang yang alasnya mempunyai titik tengah X. Sebagai contoh, peluang bahwa X nilai 4 sama dengan luas persegi panjang dengan alas yang titik tengahnya X sama dengan 4. Dengan menggunakan tabel binomial, luas tadi adalah P sama dengan buka kurung X sama dengan 4 tutup kurung sama dengan B buka kurung 4 titik koma 15 koma 0.4 tutup kurung sama dengan 0.1268. Luas ini secara hampir sama dengan luas daerah yang diberi warna biru di bawah kurva normal antara ordinat X1 sama dengan 3.5 dan X2 sama dengan 4.5 pada gambar di bawah ini, gambar nomor 2. Jika diubah ke nilai Z maka diperoleh seperti itu. Gambar 2-nya kita lihat ya.
gambar dua yang paling bawah. Nah, kalau gambar satu yang di atas, yang sebelah kiri. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.